Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami. Kembali pada episode menganalisis kasus Subang. Hingga 100 hari lebih insiden perampasan nyawa di Subang, polisi belum juga mengumumkan siapa tersangkanya. Meski demikian, dalam perkembangan pengungkapan, polisi diyakini sudah mengantongi calon tersangkanya. Banyak perkembangan menarik dari peristiwa Subang, terutama yang muncul dari pemeriksaan serentak terhadap 12 saksi yang dilakukan di Polda Jawa Barat dan di Polres Subang. Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh, mohon luangkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Ahli forensik Dr. Sumi Hastri menceritakan sedikit pengalamannya dalam menangani kasus pembunuhan. Seperti pada penanganan peristiwa Subang, ia memberikan informasi bahwa pelaku dalam peristiwa ini lebih dari satu orang. Namun, ia mengungkapkan kemungkinan lain, seperti target utama pelaku. Bisa saja sebenarnya target operasi pembunuh Subang adalah salah satu dari dua korban, yakni Tuti Suhartini atau Amel, yang lainnya dieksekusi untuk menghilangkan jejak. Ungkap Sumi Hastri, dikutip infus dari kanal YouTube Denny Darko. Perlu admin sampaikan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebuah asumsi, dan asumsi ini bisa 100% salah. Bisa dipercaya dan tidak. Dr. Sumi Hastri juga mengatakan soal jumlah pelaku di kasus pembunuhan Subang. Dan menurutnya, kasus tersebut juga merupakan kasus pembunuhan berencana. Biasanya kalau pembunuhan berencana dilakukan oleh lebih dari satu orang, ujarnya. Tapi kalau lihat jenazah 2 atau 3, saya sering hadapi kasus, biasanya pelakunya lebih dari satu, bisa saja korban melakukan perlawanan, tuturnya menambahkan. Asumsi admin, jika kita melihat dari keterangan Dr. Sumi Hastri, selaku ahli forensik. Melihat bukti-bukti yang sudah ditemukan dapat kita asumsikan bahwa korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini adalah korban pembunuhan berencana. Mulai dari tidak rusaknya pintu rumah korban, hingga cara menghilangkan jejak pada tubuh korban, pelaku ini sudah sangat paham dengan ahli forensik dan mungkin pembunuhan ini sudah direncanakan dari jauh hari. Melihat dari rentang waktu meninggalnya korban, ada selisih 5 jam antara Tuti dan Amel. Admin pikir sebenarnya pelaku hanya menargetkan satu orang saja, namun karena ketahuan maka ia menghabisi keduanya. Bisa jadi target utama pelaku adalah Tuti, karena melihat bukti yang ada, Tuti dihabisi di dalam kamar di saat tertidur, dan tidak ada perlawanan dari korban. Lalu Amel mengetahui hal tersebut. Dengan keadaan ketakutan dan terdesak maka Amel menjadi sasaran berikutnya, guna menghilangkan jejak dan saksi. Menurut keterangan Dr. Sumi Hastri bahwa, bukan hanya ada satu pelaku dalam kasus ini, melainkan lebih. Banyak analisis yang dapat kita asumsikan. Namun semua kebenaran akan terungkap setelah persidangan penetapan tersangka dilakukan oleh pihak polisi. Hal itu untuk menjawab pertanyaan netizen apakah ada kemungkinan motif kasus pembunuhan Subang ada motif lain selain asmara, harta atau konflik sosial. Jika pemirsa mempunyai asumsi atas hal tersebut, tulis di kolom komentar. Disclaimer, admin tekankan sekali lagi bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan, dan ada asumsi admin yang bisa saja salah. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga imun agar tetap sehat, perbanyak berpikir positif. Admin Infus di sini, sampai jumpa di video kami selanjutnya.